Sesungguhnya ibadah haji adalah merupakan cermin dari persatuan umat. Wahdatul ummah. Umat Islam dari seluruh pelosok dunia hari ini berkumpul untuk melakukan ibadah yang sama, zikir yang sama, di tempat yang sama, dengan busana ihram yang sama, tanpa peduli warna kulit, tanpa peduli kesukuan, tanpa peduli bangsa, dan seterusnya. Semuanya itu seharusnya mengingatkan kita akan karakter umat Islam yang merupakan ummatan wahidah, yang merupakan umat yang satu. Bersatunya umat Islam seluruh dunia inilah yang akan menolong saudara-saudara kita yang saat ini sedang berada dalam penindasan. Tidak ada sebenarnya batasan-batasan teritorial bagi sesama umat Islam. Nabi tidak pernah mengajarkan adanya pembatasan atas unsur-unsur kebangsaan. Atau Nabi mengatakan bahwa umat Islam bagaikan satu bangunan. Begini Nabi mengatakan, al-mu'min lil mu'min kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu seharusnya saling menguatkan. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya, terutama hamba-hambanya yang beriman, untuk melakukan ibadah kepadanya, untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu selalu dikaitkan dengan ketakwaan. Artinya adalah bahwa Allah ingin mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dengan memberikan perintah-perintah agar kita melaksanakan ibadah itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika Allah perintahkan ibadah haji misalnya, maka seseorang yang telah memenuhi syarat syar'i, maka ia wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu", berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal kalian dalam berhaji itu adalah ketakwaan kalian. Fattaquni, maka bertakwalah kepadaku, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Jadi takwa adalah modal dasar bagi seseorang untuk memperoleh haji yang mabrur. Dengan kata lain bahwa haji mabrur tidak mungkin bisa diraih tanpa bekal ketakwaan. Lalu kemudian di dalam ibadah kurban misalnya, ibadah kurban yang dilandasi oleh ketakwaan, sesungguhnya itu adalah ibadah yang memiliki imbalan yang sangat luar biasa. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apa sesungguhnya manfaat dari binatang yang dikurbankan itu?" Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwa setiap bulu-bulu dari binatang yang dikurbankan itu akan dinilai sebagai satu kebaikan. Namun di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa dalam rangka berkurban itu Allah katakan bahwa daging-daging dan darah-darah binatang kurban itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Ya, Allah katakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging dan darah kurban, ya, darah binatang-binatang kurban itu sekali-kali tidak akan dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan kalianlah yang akan dapat menyebabkan turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menekankan pentingnya ketakwaan ya terkait dengan ibadah ini. Ya, jadi ketika kita melaksanakan ibadah semata-mata haruslah hanya karena kita menjalankan itu, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian para ulama mendefinisikan takwa itu adalah imtitsalu awamirillahi wajtinabun nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Demikian juga dalam hal saum atau puasa misalnya. Takwa adalah target utama, ya, tujuan utama dalam melaksanakan ibadah puasa itu sebagaimana dalam ayat yang sangat familiar sekali yaitu Al-Baqarah 183. Allah katakan bahwa puasa itu agar la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sisi lain, Rasulullah pernah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, betapa banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu, karena tidak didasari oleh ketakwaan.
Begini Nabi katakan, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak memerlukan ia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak memerlukan puasa orang-orang yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Hadis yang disahihkan oleh kedua imam besar hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa takwa adalah imtitsalu awamirillahi wa jatinabu nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan kata lain, bahwa ketika Allah perintahkan sesuatu, ya, atau ketika Allah melarang akan suatu perbuatan, maka satu-satunya kalimat yang diucapkan oleh orang-orang beriman adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Memang untuk mendapatkan predikat takwa ini bukan hal yang mudah. Baginda Nabi katakan, hufatil jannatu bil makarihi wa hufatin naru bisyahawat. Bahwa surga itu yang akan didapatkan oleh orang-orang bertakwa itu, ya, itu dikelilingi oleh hal-hal yang seringkali tidak disukai oleh manusia. Sedangkan neraka itu sendiri dikelilingi oleh hal-hal yang seringkali menyenangkan manusia, ya, yang membuat hawa nafsu manusia terpuaskan. Tapi Allah katakan bahwa tidak ada sesungguhnya prestasi yang lebih baik dari seorang hamba, ya, bagi setiap manusia selain predikat takwa itu. Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Atau di dalam hadis Allah katakan, akramun nasi atqakum, bahwa manusia yang paling mulia adalah orang-orang yang paling bertakwa. Orang-orang yang berprestasi terbaik inilah, orang-orang yang bertakwa inilah yang tentu akan mendapatkan imbalan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Bagi mereka, prestasi ini tentu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan ada penghargaan yang besar, yaitu kebahagiaan hidup, baik hidup di dunia ini maupun di akhirat kelak. Allah katakan, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mencapai kemenangan. Orang yang bertakwa senantiasa akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar terbaik dari setiap persoalan. Allah katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, jadi orang-orang yang bertakwa itu mereka akan mendapatkan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Dengan ketakwaan, seseorang juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibukakan pintu rezeki yang luas dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada mereka dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan ketakwaan pula Allah akan memudahkan segala urusan seseorang. Allah katakan, wa may yattaqillah yaj'alhu min amrihi yusra. Ya. Dengan ketakwaan seseorang juga akan dihapus segala kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus akan dilipat gandakan pahalanya. Allah katakan, wa may yattaqillah yukafi anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra. Lalu kemudian jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan pintu keberkahan atas mereka, baik dari langit maupun dari bumi. Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan bagi mereka, baik dari langit maupun dari bumi. Takwa intitsalu amrillahi wa jatinabun nawahi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari khutbah ini kami ingin sampaikan bahwa ibadah haji ataupun kurban yang kita lakukan itu semata-mata harus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata harus kita niatkan bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, setiap kali Allah perintahkan sesuatu atau setiap kali Allah larang akan sesuatu, kalimat satu-satunya yang diucapkan oleh orang-orang beriman adalah sami'na wa ata'na. Allah katakan di dalam surat An-Nur ayat 51, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang-orang beriman, hanya orang-orang beriman yang ketika kepada mereka diseru untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, lalu kemudian mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Lalu kemudian sebagai bagian akhir dari khutbah ini saya ingin sampaikan bahwa kegembiraan kita dalam menghadapi Idul Kurban ini jangan sampai kemudian membuat kita lupa, membuat kita terlena bahwa sesungguhnya masih banyak saudara-saudara kita yang menderita hari ini di seluruh dunia. Dan di antara pelajaran terpenting dari ibadah haji itu sendiri adalah sesungguhnya ibadah haji adalah merupakan cermin dari persatuan umat, wahdatul ummah.
Umat Islam dari seluruh pelosok dunia hari ini berkumpul untuk melakukan ibadah yang sama, zikir yang sama, di tempat yang sama, dengan busana ihram yang sama, tanpa peduli batasan negara-negara bangsa atau nation state, tanpa peduli warna kulit, tanpa peduli kesukuan, tanpa peduli bangsa, dan seterusnya. Semuanya itu seharusnya mengingatkan kita akan karakter umat Islam yang merupakan ummatan wahidah, yang merupakan umat yang satu. Bersatunya umat Islam seluruh dunia inilah yang akan menolong saudara-saudara kita yang saat ini sedang berada dalam penindasan. Tidak ada sebenarnya batasan-batasan teritorial bagi sesama umat Islam. Nabi tidak pernah mengajarkan adanya pembatasan atas unsur-unsur kebangsaan. Atau Nabi mengatakan bahwa umat Islam bagaikan satu bangunan. Begini Nabi mengatakan, al-mu'min lil mu'min kalbun yang yasudu ba'duhu ba'du. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu seharusnya saling menguatkan. Atau Allah katakan di dalam Al-Hujurat, Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap orang beriman itu bersaudara. Atau kemudian Allah katakan watasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah ini dan janganlah kalian bercerai-berai. Tercerai-berainya umat Islam inilah yang kemudian hari ini menjadikan umat Islam mengalami banyak penderitaan di mana-mana. Maka berkumpulnya jamaah haji hari ini, kaum muslim seluruh dunia seharusnya hal ini menyadarkan kepada kita semua bahwa yang mempersatukan umat Islam bukanlah faktor kebangsaan, bukan faktor suku, bukan warna kulit, bukan organisasi, bukan partai dan seterusnya. Faktor yang paling penting bagi umat Islam sebagai pemersatunya adalah Islam itu sendiri, adalah akidah Islam. Ya, jadi inilah yang seharusnya menjadikan kita menyadari bahwa yang mempersatukan umat Islam tidak ada lain kecuali agama Islam itu sendiri. Tidak ada Islam Indonesia, tidak ada Islam Malaysia, tidak ada Islam Palestina, tidak ada Islam Amerika, ya, tapi hanya satu kata, umat Islam, ummatan wahidah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.